akan mengucapkan kata-kata dan gerakan, nanti diikuti. Saya akan menyebutkan produk-produk pertanian yang saya tunjuk mengulang 3 kali. Sepakat? Setuju? Setuju. Setelah itu kita bernyanyi supaya semangat ya. Kalau saya bilang saya, pegang dada. Saya. Pikir. Saya. Bisa. Saya. Siap. Saya pikir saya bisa, saya siap. Saya. Pikir. Saya. Bisa. Saya. Siap. Saya pikir saya bisa, saya siap. Saya pikir saya bisa. Saya pikir saya bisa, saya siap. Saya pikir saya bisa, saya siap. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memanglah begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati dan memanglah begitu. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati pukul paha. Kalau kau suka hati pukul paha. Kalau kau suka hati dan memanglah begitu. Kalau kau suka hati pukul paha. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati dan memanglah begitu. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati dan memanglah begitu. Kalau kau suka hati semuanya. Baik, saya coba sebutkan produk-produk pertanian. Saya tunjuk mengulang, yang lain diam. Oke? Jahe. Cengkeh. Kencur. Jahe, cengkeh, kencur. Ulangi 3 kali. Jahe, cengkeh. Yang lain diam. Ulangi. Jahe, cengkeh, kencur. Lagi. Jahe, cengkeh, kencur. Sekali lagi. Jahe, cengkeh, kencur. Kelapa. Diparut. Kepala. Diurut. Kau ulangi. Lagi. Kelapa, diparut, kepala, diurut. Lagi. Kelapa, diparut, diurut. Makan sate. 7 tusuk. Lagi 3 kali. Kata kakek Karto. Kaki kursi. Kaku. Ulangi. Kakek kaku. Tepuk tangan semuanya. Baik, silahkan duduk semuanya. Adik-adik yang saya hormati dan pengurus Karang Taruna yang saya banggakan. Saya tidak menggunakan LCD karena waktunya sudah terbatas, sehingga saya akan menyampaikan gambaran umum tentang pengembangan pangan lokal dan pangan supaya kita semua memahami. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa ada kendala pertanian, ada kendala yang harus kita pikirkan bersama. Saat ini pertanian itu mempunyai 3 kendala. 1, lahan pertanian itu sudah berkurang. Iya tidak? Ya. Di sebelah barat sana dibuat bandara. Di sebelah selatan sana dibuat JJLS. Di sebelah utara sana dibuat bangunan. Sehingga lahan pertanian itu berkurang. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui juga bahwa ternyata petani kita sudah lanjut usia. Iya tidak? Ya. Bapak ibu kita itu sudah lanjut usia. Dan yang ketiga adalah petani muda, pemuda kurang minat di bidang pertanian. Gimana? Iya. Itu salahnya siapa? Saya sendiri. Salahnya.
Jadi orang tua kita itu dulu berdoanya, le, kue kena gede, dadio insinyur, dadio pilot, dan sebagainya. Sehingga tidak ada le, yang gede, dari kayak bapak petani, tidak ada. Sehingga ini doanya sudah terkabul. Gimana? Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, ada 3 program besar Kementerian Pertanian yang harus dipahami dulu, supaya kita ada gambaran. Program pertanian yang satu adalah peningkatan ketahanan pangan. Apa? Peningkatan ketahanan pangan. Artinya pangannya ditingkatkan dulu. Baru yang kedua pengembangan agribisnis. Apa? Agri artinya pertanian, bisnis usaha di bidang pertanian. Kalau pangannya meningkat, yang lebihnya itu dijual, yang diusahakan di bisnis. Sehingga yang pertama adalah ketahanan pangan dulu, baru agribisnis. Dan yang ketiga adalah peningkatan pendapatan petani atau masyarakat. Sudah barang tentu kalau pangannya meningkat, produksinya meningkat, agribisnis dijual, kemudian dia usaha, pendapatannya meningkat. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa yang pertama ketahanan pangan, yang kemudian agribisnis dan peningkatan pendapatan. Sekarang apa arti ketahanan pangan? Supaya kita juga tahu, kita menyampaikan pangan. Kalau bedanya pangan dengan pakan apa? Kita apakah kalau mari pakannya dulu kita makan? Kan tidak ya, pangannya. Jadi pangan itu sebutan untuk manusia, sedangkan pakan itu untuk ternak atau hewan. Tetapi ada arti yang harus kita pahami tentang ketahanan pangan, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 yang sudah direview menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018. Yang bunyinya begini: ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan di tingkat rumah tangga, baik dari segi jumlah, pertama jumlah dulu, mutunya baik, terjangkau, bisa dibeli, dan aman. Jadi kalau tadi Ibu Catur sudah menjelaskan tentang pesemaian, tentang pembibitan, tentang menanam, kita harus arahnya ke konsumsi pangan. Maka kita harus tahu arti ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan di tingkat rumah tangga, baik dari segi jumlah, mutu, terjangkau, dan aman. Jadi saya ulangi, pola konsumsi pangan itu adalah pola konsumsi yang harus kita laksanakan. Menurut Widya Karya Pangan di Bogor, standar pangan masyarakat kita itu diatur seperti ini. Saya berikan gambaran tentang pangan, nanti pangan lokalnya dapat. Jadi ada yang namanya PPH, pola pangan harapan. Apa PPH? Apa? Kalau tadi Bu Catur menyebutkan bahwa ada bayam, ada tomat, ada tahu, ada tempe, ada daging dan sebagainya, kalau kita menghafal itu semua sangat sulit. Maka oleh ahli pangan dibuatlah kategori, dibuatlah kesepakatan yang namanya pola konsumsi pangan. Jadi pangan itu dikelompokkan menjadi 9. Menjadi berapa? Menjadi berapa? Yang pertama padi-padian. Apa? Padi-padian itu bisa gabah atau beras, bisa jagung, bisa canter atau sorghum, bisa gandum yang dia tergolong serealia. Kita tidak perlu memperdalam ilmu pertanian yang seperti itu karena kita adalah generasi muda. Tapi bagaimana praktisnya kita mengkonsumsi, praktisnya kita mengembangkan. Nah, karena kita sudah beralih, coba saudara saya tanya, kapan ingat tidak kapan masyarakat Gunung Kidul mulai makan timun? Belum tahu ya. Jadi saya berikan gambaran supaya kita ada gambaran. Masyarakat Kabupaten Gunung Kidul di awal tahun 60-an itu konsumsinya timun. Jenengan kan ada yang, wah itu orang mana ya? Orang Gunung Kidul bukan. Kok kayaknya kayak orang Sumatera misalnya. Saya aslinya memang Gunung Kidul, Semin, Kemejing. Tetapi karena saya lahirkan di Solo, kemudian saya dibesarkan di Jakarta. Kemudian saya dapat tugas belajar di Bandung, kemudian saya kirim ke Irian Jaya. 84 sampai 98. Baru saya pindah sini sampai sekarang, sehingga logatnya kan berubah.
Nah, ini saya ingin menyampaikan ilmu-ilmu yang saya dapat seperti apa yang disampaikan Bapak Kepala Desa tadi, supaya kita bisa ada wawasan masyarakat kita itu cerdas, masyarakat kita itu bisa maju. Itu dari pola konsumsi pangan. Jadi gambarannya begini, saudara-saudara yang saya hormati. Jadi padi-padian itu beras. Gunung Kidul pada tahun 60-an itu makannya adalah apa? Tiwul. Tiwul itu kalau kita sebut tiwul, orang merasa rendah diri. Orang merasa seolah itu kelasnya kelas di bawah. Apalagi dipolitisir pada bulan Juli Agustus difoto tanah retak-retak. Kemudian di daerah Panggang, di daerah Gedangsari sudah pakai tiwul, seolah-olah kemiskinan. Ini yang keliru. Saya berikan gambaran bahwa tiwul itu karbohidratnya tinggi. Kemudian dia juga punya potensi baik. Saya berikan contoh begini. Ada seorang profesor dari UGM, namanya Profesor Suhardi. Beliau adalah anggota Dewan Ketahanan Pangan Pusat. Dia pernah melakukan penelitian di 57 kabupaten. 57 kabupaten dari 530 kabupaten yang ada di Indonesia. Saya berikan kesimpulannya saja karena waktu. Kesimpulan yang pertama, ada masyarakat Indonesia yang sebagian masyarakatnya di suatu wilayah itu banyak terkena penyakit anemia. Apa? Anemia apa ya? Apa mas anemia? Oh, bukan kekurangan duit ya? Jadi itu ada di Kabupaten Indramayu karena dia banyak mengkonsumsi beras. Kenapa dia anemia? Karena bertahun-tahun sampai puluhan tahun tanahnya itu sudah digunakan pupuk anorganik. Maka tanah itu jadi jenuh. Berasnya memang warnanya putih, tapi kandungan vitamin B-nya sudah tidak ada. Sehingga alhasil anemianya tinggi. Tetapi ada salah satu kabupaten di Indonesia ini yang masyarakatnya sehat-sehat. Usia harapan hidup ibu-ibu 72 tahun, bapak-bapak 68 tahun. Alhamdulillah ada di Kabupaten Gunung Kidul karena mengkonsumsi tiwul. Jadi dulu ada yang namanya bulgur. Apa? Bulgur itu makanan ternak. Tapi di Indonesia dibagi untuk kita karena tidak ada makanan. Ada padat karya. Sehingga kalau melihat sejarah itu berat. Maka WHO, Badan Pangan Dunia itu mengembangkan dua komoditas unggulan. Yang pertama adalah Oryza sativa. Apa? Padi untuk Indonesia, Thailand dan sebagainya. Tetapi untuk India, untuk Amerika, Australia itu dikembangkan gandum atau terigu. Maka mulai saat itu kita beralih ke tanaman padi. Nah, saya kembali kepada pola konsumsi pangan supaya kita juga banyak menggunakan pangan lokal kita. Jadi padi-padian itu setiap orang dibatasi. Jadi unsurnya saya sampaikan bahwa dari sekian banyak jenis pangan itu dikelompokkan menjadi 9. Yang pertama padi-padian. Apa? Yang kedua umbi-umbian. Apa? Yang ketiga protein. Apa? Yang keempat lemak. Apa? Biji berlemak, kacang-kacangan, buah dan sayuran, kemudian mineral dan air. Saya akan berbicara unsur makro saja supaya ada gambaran berapa kebutuhan beras kita. Medan 1 tahun orang makan beras sudah di orang tidak harasbah, makan beras tidak beras makan gabah, bukan gitu ya. Dia makannya 170 kg per tahun. Kalau standar nasional itu seperti pegawai, ini sebulan 10 kilo, 1 tahun 120, rata-rata 120. Tetapi hasil Susnas tahun 2000 saya tidak tahu. Jadi hasil Susnas bahwa masyarakat DIY itu mengkonsumsi beras itu 87,5 kg dalam 1 tahun. Sedikit. Sebenarnya memang bagus sedikit, walaupun jajannya banyak, kan gitu ya. Jadi beras itu yang normal setiap hari per orang itu kira-kira 275 gram. Berapa? 275 gram itu dibagi 3 kali, pagi, siang, dan sore.
separuh. Jadi dia tidak boleh terlalu banyak. Jadi separuh. Kemudian umbi-umbian. Umbi-umbian misalnya apa? Singkong. Apalagi? Dalam pendem. Apalagi? Kebili. Kimpul, duluten. Ya, gitu. Jadi umbi-umbian itu tiap orang itu maksimal hanya 75 gram. Berapa? 75. Berapa? 75. Kenapa dia kok tidak boleh banyak? Karena di umbi-umbian itu ada zat yang namanya, kalau Mbak Bu Catur itu S2-nya MRMUPM. Artinya dia gelar S2, tapi S2-nya di dalam umbi-umbian itu ada zat yang aromanya tidak enak dan suaranya ada. Coba kalau kita tidak bisa kentut, kita makan ubi jalar, itu sebentar kentut. Gimana? Satu orang diusahakan di rumahnya bisa mengembangkan 14 jenis tanaman. Kalau tidak ada koker, bisa pakai bekas bimoli, bisa ember bekas semeter, tapi kita menata supaya ada 75 koker atau 75 tanaman 14 jenis. Supaya kita bisa seperti zamannya Pak SBY. Di Jawa Timur ada namanya Desa Kayen. Dia mengembangkan namanya KRPL. KRPL itu konsep rumah pangan lestari. Jadi yang punya lahan di bawah 250 meter persegi, dia strata 1. Di bawah 500, di atas 250 itu strata 2. Kemudian lebih dari 500 strata 3. Strata 1 itu dia hanya tanaman sayuran saja. Kalau 500 dia ada kandang ayam, ada kandang kelinci. Kemudian ini ada perikanan. Sehingga di dalam 1 bulan kita bisa menghemat pengeluaran tentang pangan itu antara 850.000 sampai 1,5 juta. Nah, harapan kita kalau misalnya kita mau berdaulat pangan, maka kita mengkonsumsi bahan pangan yang ada di sekitar kita dulu. Tadi Bu Catur sudah menyampaikan, kalau misalnya kita tiap hari ini saya berikan gambaran. Dulu waktu saya tidak tahu, saya kuliah di Bandung, saya juga paham. Saya juga pernah ke Kentucky. Saya pernah, tetapi ternyata demikian. Saya berikan gambaran. Supaya ini karena pemuda mau kuliah di Jogja, supaya ada gambaran mencintai produk dalam negeri. Waktu saya pernah mendapatkan penataran tentang pangan, dosen saya itu dari UPB, dia pernah kuliah di Cina untuk mengambil doktor. Dia kuliah di Cina. Di Cina itu ada pensiunan tentara dari Amerika, namanya Pak Fred. Dia mengembangkan Kentucky Fried Chicken. Di sana anak-anak TK senang makan. 1 tahun sampai 2 tahun bukan main. Yang tadinya kurus jadi gemuk. Jadi anak-anak TK itu ada yang 90 kilo, ada yang 75, ada yang 60. Sehingga ada senam militer untuk menurunkan berat badan. Karena lemak yang ada di Kentucky, di ayam potong itu kan dia hormon tumbuhnya tinggi. Karena kalau ayam kita 5 bulan baru gede sekepel, ayam itu 35 hari sudah gede. Nah, kan gitu itu sehingga membuat itu tidak baik. Sehingga kalau misalnya kita banyak mengkonsumsi itu, pertumbuhan badan memang besar. Kemudian Pak dosen tadi kembali ke Indonesia untuk mengambil profesor. Dia meneliti di daerah Bogor, di daerah Jakarta, daerah Bandung. Orang-orang anak pelajar yang banyak mengkonsumsi apa? Ayam potong tadi atau Kentucky. Hasil penelitiannya ngeri bahwa ternyata anak SD putri, mohon maaf, yang banyaknya itu dia menstruasinya lebih cepat, payudaranya cepat besar. Sedangkan yang laki-laki penisnya kecil, begitu. Nah, ayam itu dilumuri terigu. Kita tidak ada tanaman terigu. Dia dari gandum. Gandum itu ada di Australia, ada di Amerika. Jadi lewat PT Bogasari. Sehingga kalau uang motor kita sudah dikirim ke Jepang untuk angsuran, kemudian kita makan terigu banyak, uang kita dikirim ke PT Bogasari, kemudian ke BCA, dikirim ke Amerika Serikat, yang suka orang sana, kita akan tertinggal. Padahal kita punya singkong. Jadi ini alternatif pangan lokal yang bisa dikembangkan. Umbi-umbian ada Kimpul Duduten. Kimpul Duduten itu talas kecil itu oleh Lurah Gedang Sari, Watu Gajah itu dikembangkan. Itu dikirim ke Korea.
tapi besarnya harus sakepel. Dia tidak boleh terlalu besar. Jadi di dalam bisnis itu harus ada kuantitas, itu jumlahnya cukup. Kemudian kualitasnya baik, seragam. Kontinuitas, jangan sekarang jual, besok tidak jual. Sehingga supaya kita sehat, karena kita sudah terlanjur besar, artinya kalau misalnya mungkin ibu-ibu hamil sebelum itu dia bisa diperbaiki. Misalnya katakanlah banyak makan sayuran, banyak makan daging. Kalau yang laki-laki banyak minum sirsa, kemudian itu baik sekali. Kemudian air susu diberikan sampai 2 tahun. Kita sehat karena intelijensi itu dibentuk dari keturunan dan dari gizi. Begitu. Nah, mari kita tingkatkan Desa Gading ini pola konsumsi pangan yang beragam. Beragam itu artinya macam-macam. Coba kita berusaha mengidentifikasi 14 jenis. Bergizi. Jangan makanan yang tadi super mie, nasi, kerupuk itu tidak bergizi. Ada karbohidrat, kan ya? Beragam bergizi, berimbang. Jadi berimbang kalau misalnya dia 1 kilo sayuran 3 warna, ya pepayanya ada, ya kangkungnya ada, ya mungkin yang lain ada yang warnanya berbeda. Jadi beragam bergizi, berimbang dan aman. Ini aman sangat penting. Saya salah satu anggota tim keamanan pangan DIY. Saya pernah dengan tim dengan Badan POM. Dengan di sana ada provinsi namanya OKKPD, Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah. Pada jam 9 pagi kita ke SD 1, kita ke SD Mujadi Hidin, kita ke SD baru, kita keliling itu. Apa yang kita tuh? Kita membeli produk yang dijual oleh penjajah. Kita beli, kita bungkus. Kita tidak suudon, kita bawa ke laboratorium. Ternyata hasil lab laboratorium bahwa kandungan jajanan makanan yang beredar 27% mengandung formalin. Mengandung apa? Formalin. 23% mengandung borak. Kalau adik kita, anak kita tiap hari jajan, ini otak akan bebel. Bebel itu bahasa Inggrisnya itu putul. Artinya dia tidak cerdas. Kan itu tidak cerdas. Nah, kalau sehari jajan, pada hari seminggu dikalikan 1 bulan, kan kasihan. Dia makin bahasa Iriannya TOLOR atau O2KN, OON gitu ya. Nah, ini kita hindari supaya generasi kita tidak seperti itu. Sehingga remaja yang baik hati dan tidak sombong belajar memasak juga. Artinya pasar agrowisata itu kalau pagi kan banyak. Nah, kalau masakan-masakan itu menarik, maka menjadikan daya tarik. Nah, pangan yang kita sajikan itu pangan lokal. Maksudnya masa orang ke pantai dia pulang kosong, dia ke Ngelanggeran pulang kosong. Di Pulau Progo hebat, dia ada istilah bela beli. Ini saya sampaikan. Mungkin juga saudara-saudara pernah dapat share-sharannya. Di sana kebutuhan beras pegawai itu disuplai oleh petani lewat Gapoktan. Jahe itu kalau bisa, bagaimana menjualnya? Di Wareng ada namanya Ibu Yuni Ali. Dia buat jamu sudah sampai kemana-mana. Dan perlu saya sampaikan bahwa tahun 2023 Kabupaten Gunung Kidul akan menjadi tuan rumah Pekan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi nanti dari Kulon Progo akan hadir, kemudian dari itu dia akan membuat seperti acara Pekan Nasional yang di Aceh, tapi ini skala kecil, skala DIY. Kan nanti saudara-saudara bisa tampilkan produk unggulannya. Nah, kita tentukan misalnya katakanlah upacara besarnya ada di alun-alun. Nanti gelar teknologinya di Ngelanggeran. Mungkin kunjungan lapangannya ada di Ponjong. Kemudian dia kita titipkan di warga. Warga artinya misalnya satu kabupaten 50 orang, 250 orang. Oh, yang di homestay di sana misalnya yang dari Kota Madia. Mungkin ini Karangraja. Ponjong Pak Lurah saya sudah bilang, ya mungkin sekali kita bisa berbagi ilmu begitu. Sehingga silakan saudara-saudara pemuda nanti pada kesempatan tanya jawab karena 2 jam itu sangat sebentar. Kita pendidikan itu lama. Tapi kalau misalnya saya sampaikan tadi bisa nangkep tidak seperti Marimin, gitu, dia cepat. Nah, gitu ya. Artinya kalau Marimin kan ngatur tadi gitu ya. Nah, harapan saya dari apa yang disampaikan Bu Catur, apa yang saya sampaikan, silahkan kita terjadi dialog. Artinya kalau punya pertanyaan, punya gagasan, punya pemikiran itu disampaikan. Karena Mas Septian ini luar biasa, dia bisa mengkoordinir teman-teman sehingga kegiatan ini berjalan. Dan yang saya sarankan begini,
pemerintah saat ini menemukan namanya petani milenial. Dulu taruna tani, istilah itu sudah tidak keren karena orang sudah pakainya HP dan sebagainya. Kan adik-adik hidupnya di alam maya, kalau saya hidupnya di alam nyata, kan gitu ya. Kalau alam maya tinggal wah tadi browsing kita butuh alpukat tanpa biji, Bandung langsung tanpa biji umur 6 bulan 250.000. Oh perlu beli dikirim. Itu seperti itu. Tetapi kalau zaman saya kan tidak begitu, ya beli, ngambil dan sebagainya. Sehingga pemerintah itu memprogramkan di Indonesia ini pada tahun 2020 terbentuk kelompok petani milenial. Yang ditargetkan itu 4.500 kelompok di seluruh Indonesia. Di mana 2.500 kelompok itu tanaman pangan. Kemudian 1.500 itu perkebunan. Kemudian ada peternakan 500. Nah, kan ada pembentukan kelompok itu memang ada syaratnya. Ada yang domisili, ada yang hamparan. Domisili misalnya rumah saya satu dusun, ada 20 orang betul. Atau di atas 10, di atas 20 sampai 30. Tapi kan sulit, nyari satu saja sulit. Saya mencari peserta pelatihan, satu kabupaten nyari 20 orang sulit. Hanya dapat 16, 17, sehingga mahasiswa UBK, murid kita jadikan peserta. Nah di sini saya lihat pemuda bisa lebih dari 20. Kalau kemarin BPTP, Balai Pengkajian Provinsi itu membina karena ada yang lebah madu, ada yang melon, ada yang ternak, maka dikelompokkan berdasarkan komoditas. Nah, karena Desa Gading ini ada lebih dari 20 orang, maka idealnya Karang Taruna jalan, tapi di sini nanti diupayakan terbentuk kelompok petani milenial Desa Gading. Bagaimana caranya? Ini ada masukan penyuluh kita. Kalau misalnya dapat kesempatan yang belum sempat, nanti diatur ada pembentukan kelompok tani milenial. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada seksi tanaman pangan, peternakan dan ini pemuda. Ada kombinasi antara pria dan wanita. Dibuatkan berita acara